Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu DRA Siti Fatimah, MSI, dan Ibu Yuliana FA, SPD, MBD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Perkenalkan, nama saya Okta Ramadini. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Novia Sapitri sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Dwi Agustira sebagai pemateri kedua. Ilham Nur Fikri sebagai pemateri ketiga. Dan Stefanus Samosya sebagai pemateri keempat. Adapun judul pembahasan kita pada kali ini yaitu teori biaya. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi, yaitu yang akan disampaikan oleh Novia Sapitri sebagai pemateri pertama. Kepada Novia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konsep teori biaya. Konsep teori biaya dalam konteks ekonomi dan akuntansi merujuk pada pengorbanan sumber-sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang dan telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep teori biaya sangat penting dalam manajemen karena membantu perusahaan membuat keputusan yang efektif tentang alokasi sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Novia atas pemaparannya. Pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dwi Agustira. Kepada Dwi Agustira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis biaya. Yang pertama yaitu ada biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya ini jumlahnya tetap atau tidak berubah, meskipun volume aktivitasnya selalu berubah. Contohnya yaitu gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu ada variable cost atau biaya variabel, di mana biaya ini jumlahnya naik turun karena mengikuti perubahan aktivitas produksi. Nah, contoh dari biaya ini ada bahan baku, biaya distribusi produk, dan upah lembur karyawan. Yang ketiga yaitu biaya campuran atau mixed cost, di mana biaya campuran ini memiliki unsur biaya tetap dan variabel. Contohnya, biaya pemeliharaan aset, tagihan listrik, biaya telepon, dan biaya perjalanan dinas. Yang selanjutnya ada biaya produksi, di mana biaya produksi ini dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Unsur biaya produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kelima, ada biaya utama, di mana total biaya produksi langsung termasuk bahan baku dan tenaga kerja. Yang keenam, ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini yang dibayarkan pada sumber daya manusia berkaitan langsung dengan pembuatan barang atau jasa. Dan yang ketujuh, biaya tenaga kerja tidak langsung, di mana biaya yang berkaitan dengan bagian pemasaran, personalia, satpam, dan sebagainya. Serta yang terakhir ada biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan ini nilainya semakin berkurang dari waktu ke waktu karena manfaat atau kualitas aktiva tersebut menurun. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dwi Agustira atas pemaparannya. Pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ilham Nur Fikri. Kepada Ilham Nur Fikri dipersilakan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari teori biaya. Seperti yang kita ketahui, teori biaya merupakan konsep dalam ekonomi yang mengkaji terkait biaya, baik itu biaya total, biaya jangka panjang, jangka pendek, dan skala ekonomi. Teori biaya ini bisa kita terapkan dalam berbagai jenis perusahaan, baik itu perusahaan jasa, manufaktur, dagang, dan konstruksi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait hubungan biaya dan keuntungan. Jadi, semakin tinggi biaya, maka semakin rendah keuntungan yang diperoleh. Nah, untuk menghitung fungsi laba atau keuntungan, kita dapat menggunakan rumus PX sama dengan RX dikurang CX. Yang dimana PX adalah laba atau keuntungan, RX adalah pendapatan, CX adalah biaya, dan X adalah jumlah barang yang terjual. Kita misalkan seperti contoh, seorang penjual buku menjual buku di sebuah pameran dengan harga jual satu buku yaitu 50.000. Sedangkan harga produksi setiap buku yaitu 30.000 dan penjual harus membayar biaya sewa tempat sebesar 200.000. Yang diketahui X adalah jumlah buku yang terjual. Fungsi pendapatan atau RX-nya yaitu hasil dari harga per buku dikalikan dengan jumlah yang terjual. Fungsi biaya atau CX-nya yaitu biaya produksi total dan biaya tetap atau biaya sewanya. Nah, yang ditanya tentukan fungsi laba atau PX dan hitunglah laba jika penjual berhasil menjual 100 buku. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tentukan dulu fungsi pendapatan RX sama dengan 50.000 X. Fungsi biayanya yaitu CX yang dimana 30.000 X ditambah biaya sewanya yaitu sebesar 200.000. Jadi fungsi labanya yaitu PX sama dengan 50.000 X dikurang 30.000 X ditambah 200.000. Yang dimana PX sama dengan 20.000 X dikurang 200.000. Yang selanjutnya jika penjual berhasil menjual 100 buku, maka P100 sama dengan 20.000 dikali 100 dikurang 200.000. Yang dimana P100-nya sama dengan 2 juta dikurang 200.000. Yang dimana P100-nya adalah sama dengan 1.800.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dari penjual buku adalah 1.800.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilham Nur Fikri atas pembahasan materinya. Pembahasan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Stefanus Samosir. Kepada Stefanus dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Stefanus Samosir akan menjelaskan slide tentang kurva jangka pendek dan kurva jangka panjang. Kita telah mempelajari dalam jangka pendek atau short run, jumlah kapital atau modal adalah tetap, tidak bisa berubah. Sedangkan dalam jangka panjang atau long run, baik kapital maupun labor atau modal maupun tenaga kerja adalah bervariabel, dapat dirubah. Nah, perbedaan karakteristik ini membuat bentuk expansion path-nya berbeda. Expansion path adalah di mana output dan inputnya yang dikeluarkan, kita bisa lihat dalam kurva yang di atas. Kurva jangka panjang itu kita lihat dari sudut 00 bisa ke atas, naik ke atas kanan. Sedangkan yang short run expansion path itu setelah naik dari titik 00 setelah sampai di K1 akan lanjut ke arah kanan L3. Misal dalam jangka pendek, K yang digunakan adalah maksimal atau tetap sebesar K1. Dalam kondisi ini, saat isoquant Q, kombinasi input optimalnya baik LR atau SR, yaitu jangka panjang dan jangka pendek, adalah L1 dan K1. Namun saat perusahaan ingin menaikkan produksi menjadi Q2, terjadi perbedaan kombinasi input optimal. Dalam jangka panjang, kombinasi optimal ada L2 dan K2. Sedangkan dalam jangka pendek, karena kapital tidak bisa berubah, kombinasi optimalnya ada L3 dan K1. Maka dari itu, kita lihat lagi pada kurva tersebut, bentuk dari expansion path-nya berbeda, yang dimana lebih panjang, yang berada pada long run expansion path daripada short run expansion path. Perusahaan mempunyai kapasitas optimal untuk memproduksi barang dan jasa. Saat output yang dihasilkan sedikit, tentu ukuran perusahaan yang kecil dengan kapital yang lebih kecil lebih menguntungkan. Saat output yang dihasilkan ingin ditingkatkan, tentu penggunaan kapital yang lebih besar lebih menguntungkan. Fleksibilitas dalam penggunaan kapital atau menyesuaikan ukuran perusahaan dalam jangka panjang inilah yang membuat
average total cost atau ATC dalam jangka panjang atau LR lebih rendah dibandingkan pada saat jangka pendek atau SR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva ATC. Seperti yang kita tahu, ATC adalah average total cost atau biaya rata-rata. Nah, semisal perusahaan ada yang menggunakan small, medium, dan large. Masing-masing punya kurva short run atau ATC yang bisa kita lihat dalam kurva tersebut. Dalam jangka panjang atau long run, perusahaan bisa memilih ATC yang paling efisien. Dalam long run, jika berproduksi kurang dari QA1, perusahaan akan memilih ATC tipe small. Bisa kita lihat dalam kurva tersebut dari tipe 00 sampai QA. Nah, jika hanya digunakan sampai situ pada kurva ATC biru, maka yang digunakan adalah small. Jika berproduksi di antara QA dan QB, perusahaan akan memilih tipe ATC tipe medium. Jadi kita lihat lagi kurva pada yang berwarna hijau QA sampai QB, yang akan digunakan paling efisien adalah kurva average total cost tipe medium. Nah, jika berproduksi lebih dari QB, perusahaan akan menggunakan tipe ATC tipe large. Bisa kita lihat yang pada kurva tersebut ada QB sampai Q sebelah kanan yang menggunakan kurva ungu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Stefanus Samosir atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pemaparan studi kasus yang akan dibacakan oleh Novia Savitri. Kepada Novia Savitri, persilakan. Oke, baiklah, terima kasih moderator. Oke teman-teman semuanya, di sini aku akan memberikan sebuah studi kasus yaitu tentang analisis biaya produksi PT Antata. Nah, latar belakang studi kasus ini yaitu PT Antata merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi 5.000 produk setiap bulannya untuk memenuhi permintaan pasar. Perusahaan harus mempertimbangkan semua komponen biaya produksi agar dapat menjaga profitabilitas. Nah, data awal perusahaannya itu yaitu persediaan bahan baku awal sebesar 20 juta, bahan baku setengah jadi Rp 35 juta, barang siap dijual Rp 50 juta, pembelian persediaan Rp 60 juta, biaya pengiriman Rp 5 juta, biaya pemeliharaan mesin Rp 6 juta, gaji karyawan Rp 30 juta, sisa bahan baku Rp 30 juta, sisa bahan setengah jadi Rp 10 juta, sisa produk akhir periode Rp 60 juta, biaya overhead selama 1 bulan Rp 5 juta. Nah, langkah-langkah perhitungan yang akan kalian kerjakan yaitu tahap pertama menghitung jumlah bahan baku terpakai, yang kedua menghitung biaya tenaga kerja dan overhead produksi, nah yang ketiga itu menghitung biaya produksi total, dan yang keempat menghitung beban produksi per unit. Baiklah, selamat mengerjakan teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novia Savitri atas paparan studi kasusnya. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan materi kita pada kali ini, yaitu biaya dalam ekonomi dan akuntansi merupakan pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat berbagai jenis biaya seperti biaya tetap, variabel, campuran, dan lainnya yang memiliki karakteristik berbeda-beda tergantung aktivitas bisnis. Teori biaya membantu dalam menganalisis biaya total, rata-rata, jangka pendek, jangka panjang, serta skala ekonomi. Hubungan antara biaya dan keuntungan bersifat negatif, di mana semakin tinggi biaya, semakin rendah keuntungan. Rumus laba dapat dihitung dengan mengurangi biaya dari pendapatan. Baiklah teman-teman, itu saja penyajian materi yang dapat kelompok kami sajikan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.